Aku adalah sapu. Setiap hari aku berdiri diam di pojok ruangan, bersandar di tembok yang dingin, menunggu untuk diingat. Tak ada yang memperhatikanku saat rumah bersih, tak ada yang mencariku saat lantai masih kinclong. Tapi begitu ada kotoran kecil, sedikit debu, remah roti, daun yang terbawa angin dari teras, aku langsung dicari. Seakan-akan aku si penyelamat dalam senyap. Tubuhku panjang dan kurus, buluku sudah mulai menipis karena terlalu sering dipaksa menyapu lantai kasar. Kadang aku dipukulkan ke tembok agar buluku rapi lagi, kadang aku dibanting karena dianggap tidak bersih menyapu. Tak pernah aku protes, tak pernah aku mengeluh. Aku hanya menuruti setiap tarikan tanganmu, maju mundur, dari ruang tamu ke dapur, dari kamar ke teras. Aku pernah menyapu nasi yang tercecer setelah pertengkaran di meja makan. Pernah juga membersihkan pecahan gelas yang jatuh karena tangan yang gemetar menangis. Aku tahu rahasia rumah ini lebih dari siapapun, karena aku menyentuh sudut-sudut yang tak pernah kamu lihat. Debu di bawah lemari, sisa makanan di balik sofa, dan bahkan jejak kaki kecil yang diam-diam masuk saat kamu tidur. Dan saat kamu merasa rumahmu sudah bersih, kamu kembali meninggalkanku. Sendiri. Diameter menunggu lagi di sudut. Aku suka saat pagi datang dan cahaya matahari menyusup masuk lewat celah jendela. Karena biasanya di waktu itulah aku dibangunkan dari diamku. Langkah kaki pemilik rumah mendekatiku, menggenggam tubuhku, dan aku tahu, tugas hari ini dimulai lagi. Lantai penuh sisa pasir dari sepatu anak-anak yang kemarin bermain di halaman. Ada serpihan mie instan di dekat meja makan, dan debu halus menempel di pojok-pojok ruangan yang kalian lupa bersihkan. Setiap sapuanku bukan sekadar bersih-bersih, tapi seperti menyapu kenangan, menyapu emosi yang masih tertinggal di lantai, tanpa disadari siapapun. Kadang aku dengar suara tawa di ruang tengah, kadang aku dengar isakan tertahan di dapur. Aku hanya bisa mengiringi semuanya dalam diam, berputar ke kiri dan ke kanan, bolak-balik hingga semuanya bersih. Setidaknya di permukaan. Tapi aku juga tahu, tidak semua bisa disapu dan hilang begitu saja. Ada hal-hal yang lebih dalam dari sekadar debu. Ada luka yang tak bisa dibereskan hanya dengan sapuan. Dan di sanalah aku berdiri, melihat semuanya. Tapi, tetap diam, seperti biasa. Kadang aku berharap, aku bisa bicara. Bukan untuk mengeluh, tapi hanya ingin bercerita bahwa aku juga merasa lelah. Setelah menyapu lantai yang penuh pasir basah saat hujan turun, atau saat harus bersihkan sisa tanah dari pot bunga yang terjatuh, tanganku, maksudku, pegangan kayuku mulai terasa longgar. Buluku tak lagi selebat dulu, tapi tak pernah ada yang peduli. Kalian hanya bilang, sapu ini udah jelek, beli yang baru aja. Itu menyakitkan. Bayangkan kau bekerja setiap hari, tanpa istirahat, tanpa pujian, lalu suatu hari digantikan. Dibuang, diletakkan di pojok belakang, lalu dilupakan. Dulu aku berdiri tegak di dapur. Sekarang aku dilempar ke belakang rumah, bersandar pada tembok yang penuh lumut, di tempat yang selalu lembab, selalu sepi. Tapi aku tetap menunggu, karena meski aku hanya sapu tua, aku masih ingin berguna. Sekali lagi saja, sebelum akhirnya patah dan hilang selamanya. Hari itu, rumah sangat ramai. Terdengar suara tamu datang, anak-anak tertawa, panci bergemerincing di dapur, dan di tengah semua keriuhan itu, aku dilupakan. Lantai ruang tamu penuh jejak kaki. Kue-kue manis jatuh dan remuk di lantai, daun kering dari sepatu masuk sampai ke ruang tengah. Tapi tak seorang pun memikirkan aku. Aku hanya melihat semuanya dari balik pintu dapur, berdiri sendirian, dengan tubuh bengkok, bulu rontok, dan gagang yang mulai rapuh. Hingga sore hari datang, dan seseorang akhirnya mencariku. Tangannya kasar, menarikku dengan cepat, lalu memaksaku membersihkan semuanya dalam sekali sapu. Tidak ada pelan, tidak ada lembut, hanya gerakan tergesa dan terburu-buru. Aku ditarik, diputar, didorong. Aku lelah, tapi tak punya pilihan. Begitulah nasibku. Aku hanya datang saat dibutuhkan dan dilupakan saat semuanya sudah bersih kembali. Dulu, aku sering dengar mereka bicara. Katanya rumah ini harus selalu bersih,
Katanya kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi entah kenapa, mereka hanya ingat aku saat lantai sudah terlalu kotor untuk dipijak. Aku tidak butuh banyak, aku tidak minta disayang, aku hanya ingin dihargai. Karena aku tahu betapa berharganya keberadaanku, walau tak satu pun dari mereka mengakuinya. Aku tahu rahasia semua orang di rumah ini. Aku pernah menyapu serpihan surat yang disobek karena pertengkaran. Aku pernah membersihkan sisa makanan yang dibuang diam-diam setelah diet gagal. Aku pernah menyapu pecahan gelas yang pecah saat air mata tumpah. Semua itu aku simpan rapat-rapat karena aku sapu. Aku saksi bisu dari semua yang tak pernah terucap. Malam hari adalah waktu paling sepi. Saat lampu dimatikan, saat semua orang terlelap, aku berdiri diam di pojokan, ditemani bayangan lemari tua dan suara tik-tik jam dinding. Kadang aku mendengar angin malam masuk lewat celah jendela, membelai bulu-buluku yang mulai rontok satu persatu. Aku ingat, saat aku baru datang, bulu halus, warna cerah, pegangan kuat. Semua orang senang padaku. Mereka bahkan menyapuku dengan lembut setelah digunakan. Tapi sekarang, aku sering ditaruh sembarangan, kadang jatuh dan tidak diangkat kembali. Aku dibiarkan basah, berjamur, berdebu. Seolah aku tak lagi berarti. Seolah aku bukan bagian penting dari rumah ini. Tapi aku tidak marah. Aku hanya rindu. Rindu dipakai dengan sepenuh hati. Rindu menjadi bagian dari pagi hari yang sibuk tapi hangat. Rindu menjadi benda kecil yang dianggap penting, bukan sekadar alat yang hanya berguna saat keadaan buruk. Suatu hari nanti, aku tahu tubuhku akan patah. Gagangku akan retak, bulu-buluku akan habis. Dan mungkin aku akan dibuang, digantikan oleh sapu baru yang lebih cantik, lebih kokoh, lebih dipuji. Tapi tak apa, karena meski tubuhku rusak, aku pernah menjadi bagian dari cerita rumah ini. Aku pernah menyapu lantai yang kotor. Setelah pesta ulang tahun, aku pernah menemani ibu membersihkan dapur di pagi buta. Aku pernah jadi teman setia saat rumah harus dibersihkan karena kedatangan tamu penting. Aku punya kenangan, meski hanya diam dan tak pernah berbicara. Dan jika aku bisa bicara, aku hanya ingin bilang, aku bangga, karena aku sapu. Saksi bisu dari kisah yang tak pernah dilihat siapa-siapa.